Selamat bertemu kembali ya, dalam diskusi kita mengenai pengukuran aliran fluida ya. Nah, sekarang yang kita akan diskusikan adalah yang disebut dengan anemometer kawat panas ya, atau orang dalam bahasa asingnya disebut dengan hot wire. Ya. Bagaimana cara kerjanya? Mari kita lihat. Anemometer kawat panas atau hot wire anemometer ialah suatu peralatan yang banyak dipakai dalam penelitian untuk mempelajari aliran yang berubah cepat. Sebuah kawat halus, ini ya, depan ini ya, ditempatkan di dalam arus aliran. Jadi aliran masuk, dia langsung mungkin istilahnya tegak lurus ya. Ini kini ada kecepatan ya, kemudian ini ada viskositas massa jenis ya. Ini kawat panasnya ya. Ditempatkan dalam arus aliran di mana laju perpindahan kalor kawat dinyatakan Q sama dengan ini ya, perpindahan panas ya, A ditambah B U pangkat 0,5 kali TV min T ya, istilahnya seperti tak berhingga ya, T. Di mana TV suhu kawat ya, T ini ya, tak berhingga ini ada suhu arus bebas fluida ya. U ada kecepatan fluida, A dan B adalah konstante yang didapatkan dari kalibrasi peralatan. Ya, jadi kita tahu ini harus dikalikan ya, artinya ini akan dikalibrasi ya. Kalau ini menunjukkan ini ada suatu sistem jembatan Wheatstone ya, itu nanti akan begitu mengeluarkan ya, nanti kita melihat di sini mengeluarkan tegangan ya, sudah beda tegangan ini ya, itu berarti harus disesuaikan ya dengan A dan B ini ya, setelah dia dikalibrasi. Dikalibrasi artinya apa benar yang di sini itu sudah menunjukkan kecepatan fluida. Kalau belum harus dikalibrasi dan kalibratornya itu antara A dengan B. Ya. Ini nanti akan kalau ingin dilanjutkan ya kita lihat di diskusi meteorologi industri ya. Selanjutnya, atau dengan cara lain perpindahan kalor adalah Q sama dengan I kuadrat R. Saya yakin Anda tahu ya. I kuadrat RW ini adalah I kuadrat 1 plus alfa ya TV min T0 ya, di mana I adalah arus listrik, R0 sama dengan tahan kawat pada suhu rujukan T0 ya, absolute Kelvin ya. A sama dengan koefisien suhu tahanan ya, koefisien perpindahan panas ini ya, seperti perpindahan panas ya. Jadi bangunnya adalah seperti ini ya. Kita lihat ini hot wire ya. Dia mendapatkan energi dari rangkaian ini. Nah, kemudian akan yang kita lihat di sini cara kerjanya adalah hot wire ini, kawat panas ini, kalau mendapatkan tegangan menimbulkan temperatur ya. Jadi ada energi yang di sini menimbulkan temperatur, kemudian aliran mengalir. Karena aliran mengalir, maka ada energi. Jadi temperatur itu energi panas ya, berhubungan dengan energi panas ya. Itu akan dibawa oleh arus. Ya. Kemudian terjadi penurunan energi. Ya. Karena ada yang penurunan energi, maka akan terjadi pergerakan elektron lagi di sini. Ya, pergerakan elektron, sehingga di dalam jembatan Wheatstone ini bisa dilihat bahwa perbedaan tegangannya. Ya, tegangannya plus atau min, ya, itu nanti ya, tergantung alatnya ya. Bisa langsung tegangannya atau mungkin bisa langsung dayanya sebentar kok gak daya ya, energinya ya saya kira. Nah ini adalah jembatan Wheatstone yang sudah diatur ya, ini ada tahanan, kemudian ada tahanan di paralel juga tahanan di sini. Ini adalah suatu sistem untuk melakukan suatu kalibrasi juga ya, dengan menggerakkan tahanan berjalan, diubah tahanan di sini untuk menyesuaikan ya, untuk seakan-akan mengkalibrasi ya, peralatan ini agar hasilnya itu bisa langsung dibaca. Nah kita lihat di sini ya, ini jembatan Wheatstone-nya ya. Ini ada yang langsung ya, ini adalah untuk dayanya ya, jadi sumber energinya atau sumber listriknya lah ya. Kemudian di sini dipasang juga sebuah
tahanan berjalan. Mungkin orang katakan potensiometer juga. Ini juga potensiometer. Sedangkan ini 3 ini adalah tahanan tetap. Ya. Buat apa? Nah, ini harus kita kalibrasi agar ini adalah alat penyesuai ya, supaya hasil dari pengukuran itu bisa langsung terbaca. Pada waktu pengukuran, kawat panas dihubungkan dengan rangkaian jembatan Wheatstone. Tadi sudah saya katakan, arus ditentukan dengan mengukur penurunan tegangan. Ya, karena ada energi diambil, tegangan turun. Ya, di sini tegangan turun di sini ya, terlihat dalam alat ukurnya ya. Melintasi standar R, dan tahanan kawat ditentukan dari rangkaian jembatan Wheatstone. Ya. Untuk pengukuran keadaan steady boleh digunakan kondisi nol, sedangkan untuk pengukuran transien ya, dapat digunakan keluaran osilografi. Nah, ini hanya prinsipnya ya, karena ini hanya pengukuran. Tapi kalau kita sudah ke osiloskop segala, nanti itu adalah yang berhubungan dengan metrologi industri ya, terutama dalam hal ini kalibrasi. Jika I dan K telah ditentukan, kecepatan aliran dapat dihitung dengan persamaan di atas, persamaan sebelumnya tadi. Ya. Probe kawat panas banyak digunakan untuk pengukuran aliran transien, terutama pengukuran fluktuasi turbulen. Ya. Sebenarnya tujuan dari pembuatan ini adalah berusaha, ya, jadi kita berusaha semaksimal mungkin agar aliran tidak terganggu. Ya, jadi kalau aliran terganggu seperti pada waktu kita pakai Venturi dan sebagainya, itu pasti ada perbedaan hasil ya, kecepatan ya, karena perubahan penampang pasti menaikkan tekanan. Ya. Konstanta waktu sebesar 1 milidetik bisa didapatkan dengan kawat platina atau wolfram. Nah, ini khusus disebutkan seperti ini kenapa? Karena data yang dicatat di sini ya, itu kadang-kadang mereka belum berubah, ya, sudah dicatat. Ya, tergantung alat pencatatnya. Misalnya saya membuat sebuah, orang katakan adhesif, ya, sebuah alat pencatat. Ya, adhesif itu adalah salah satu bagiannya ya, itu analog digital converter. Nah, kalau dia mengirimkan datanya itu lambat sekali, terus kita alatnya membaca dengan cepat, maka yang kita dapatkan adalah hasil yang kurang tepat. Ya. Nah, itu sebabnya dikatakan di sini speednya ya. Kalau dipakai kawat platina, ya kecepatan yang dia mengukur ini ya itu 1 milidetik. Ya. Sehingga penelitian itu bisa lebih akurat karena di setiap 1 milidetik dia mencatat. Sehingga perubahan besaran aliran dan kecepatan ataupun tekanan itu bisa tercatat setiap milidetik. Ya. Tapi saya kira ini terlalu berlebihan ya. Mungkin 1 detik 1 kali pun buat kita sudah cukup ya. Baik, tetapi ini adalah yang sering dipakai di pengukuran aliran fluida. Ya. Bila kawat panas dipakai pengukuran pada aliran berubah cepat, nah ini ya, respon transien ini, itu makanya saya tadi katakan bahan dari kawat panas itu harus berbeda. Susunan arus tetap di mana tahanan besar dihubungkan secara seri dengan kawat panas dan rangkaian kompensasi termal dihubungkan dengan arus bolak-balik keluaran. Susunan suhu tetap di mana rangkaian kendali arus bolak-balik ditambahkan untuk mengubah arus sehingga suhu kawat hampir selalu konstan. Nah, jadi ini tolong direview kembali tentang kerja jembatan Wheatstone. Ya, Wheatstone Bridge mungkin ya. Respon kawat tergantung pada sudut yang dibuat antara kecepatan aliran dengan poros kawat. Ya, untuk memperhitungkan efek ini sudah ada beberapa teknik dikembangkan. Perbandingan panjang dan diameter kawat juga berpengaruh pada prestasi kerja ya, maksudnya ya, pengukuran. L per D mempunyai nilai lebih kurang 50 untuk kawat panas yang khas. Ya. Kalau Anda ingin mendalami ini, ya, coba Anda review materi tentang meteorologi industri khususnya mengenai kalibrasi, sehingga kita bisa ketemukan beberapa penjelasan mengenai kawat panas ini. Ya, saya kira demikian ya.